Bapak Ibu atau teman-teman sedang lakukan, ya. Dan tadi disebutkan ada teman-teman dari mahasiswa, mungkin ada satu mata kuliah yang dipelajari mengenai manajemen stok, ya bisa jadi mudah-mudahan bisa nanti menambah wawasan gitu ya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana pengelolaan persediaan atau manajemen persediaan yang efisien gitu ya. Nah, saya mengawali mungkin dari sini, dari permasalahan atau pokok yang sering atau isu yang sering dihadapi ya, oleh para farmasis gitu. Ya, mungkin dengan pertanyaan, apakah kita atau Bapak Ibu, teman-teman pernah mengalami kehabisan persediaan atau stok ya, pada saat orang atau konsumen itu membutuhkan, barangnya nggak ada gitu ya. Apalagi pada masa pandemi sekarang banyak sekali orang mencari suplemen, multivitamin, ya, kemudian dan beberapa jenis obat yang dibutuhkan, ternyata kita nggak ada. Akibatnya apa? Lost sales gitu ya. Nah, yang perlu dicermati di sini adalah seberapa sering kejadian seperti itu gitu ya. Atau bagi sebagian pengusaha ataupun sebagian dari teman-teman yang berkenan hadir pada pagi hari ini, oh kehabisan stok itu sudah biasa, sudah lumrah begitu ya. Ya, karena memang ya persediaan saya ya seadanya saja, yang ada saja yang saya berikan atau saya jual. Mungkin kalau misalnya kita berpikir seperti itu, tentu loss sales yang terjadi akan semakin tinggi, ataupun pelayanan yang kita berikan di instalasi farmasinya akan menjadi sangat buruk begitu ya. Tentu di sini kita akan kehilangan omset dan segala macam. Nah, di sisi yang lain, apakah kita sering mengalami kehilangan persediaan? Kehilangan persediaan ini bukan berarti barangnya itu diambil atau dicuri segala macam, bukan berarti seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi barangnya itu lupa dicatat. Barangnya sudah diterima, kemudian pencatatannya tidak bagus gitu ya, secara administrasinya tidak baik. Jadi lupa ada di mana barang, apakah sudah diterima atau belum. Tertahu-tahu nyelip ada di belakang rak gitu ya. Dan tiba-tiba menjadi ED gitu ya, expired. Nah, sehingga problem yang lain, yang kedua ini adalah banyak sekali yang pernah saya juga alami, barangnya itu expired, jadi tidak laku. Tidak bisa dikontrol dengan baik, tidak bisa diawasi. Nah, dan paling parahnya lagi, tidak mengetahui data persediaan yang terkini. Gitu. Saya punya stok barang yang sekarang lagi trennya orang butuh itu berapa ya? Kita tidak tahu. Karena memang pencatatannya secara administrasinya tidak baik, gitu ya, tidak benar. Tidak rapi istilahnya. Nah, saya sedikit berbagi Bapak Ibu atau bercerita waktu saya bergabung di suatu organisasi itu ya, yang mengelola sebenarnya bisnisnya itu bukan murni farmasi Bapak Ibu ya, tapi untuk health and care, health and beauty ya, health and beauty. Jadi new management atau manajemen yang baru itu ingin menggrab pasar yang lebih luas, ya, yaitu dari sisi farmasi. Dan tentu di situ dibutuhkan apoteker ya, di setiap outletnya, kemudian pengelolaan persediaan yang lebih bagus. Nah, di situ saya diberikan tugas sebagai satu project gitu ya, untuk memulai bagaimana caranya mengembangkan bisnis baru ini. Dan sebenarnya saya tidak memulai dari nol begitu ya. Sebenarnya mereka sudah memulai sebelumnya untuk menyediakan melihat pasarnya. Ya, tes market itu sebenarnya sudah ada. Tapi seiring dengan waktu kok sepertinya stagnan gitu. Mereka ingin lebih nge-push. Nah, apa yang terjadi?
akurasi pemesanan tidak baik, ya, pencatatannya tidak baik, kemudian informasi penjualannya tidak akurat, gitu. Sehingga ada di satu outlet barangnya itu laku banget, laku keras. Di sisi yang lain, outlet yang lain, karena outletnya ada di seluruh Indonesia, Bapak Ibu ya, outlet yang lain itu tidak laku. Nah, terutama yang di daerah Denpasar, jadi obat-obat tertentu itu laku keras, ya, karena yang berkaitan dengan pariwisata mungkin ya. Sedangkan di daerah Kalimantan atau Sulawesi dia tidak laku. Jadi terjadi unbalance gitu ya, tidak seimbang. Nah, ini juga mengakibatkan pengelolaan barangnya itu menjadi tidak baik gitu ya. Nah, tugas saya di situ adalah membuat secara apa istilahnya? Saya mungkin bahasanya terlalu teknis gitu ya, secara supply and demand-nya itu harus diseimbangkan. Nah, ini merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah ya Pak Ibu ya, karena nilai obat di situ atau nilai barangnya tidak ada yang murah gitu ya. Mungkin yang paling murah ya obat sakit kepala gitu ya. Yang paracetamol mungkin paling murah gitu ya. Nah, ini membutuhkan satu manajemen atau pengelolaan yang apa istilahnya? Disiplin gitu ya, yang rapi, yang tentunya mempertimbangkan permintaan dan pemenuhannya atau supply dan demand. Nah, kemudian dari sisi yang lain, selain kita tidak memahami atau tidak tahu berapa sih barang yang sudah dipesan atau diterima yang menyebabkan berbagai macam permasalahan. Kemudian yang paling tidak mengenakan itu adalah poin yang terakhir ini, Bapak. Itu rendahnya kepercayaan terhadap personel ya, atau karyawan yang bertanggung jawab atas persediaan itu sendiri. Nah, kalau ini sudah Bapak Ibu alami, ya saya sarankan mungkin dibutuhkan satu perbaikan yang mendasar gitu ya. Tidak hanya sekedar dari sisi pencatatan, tapi juga bagaimana menumbuhkan semangat gitu ya, ataupun rasa saling percaya di situ. Dan tidak kalah pentingnya adalah skills Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini, atau kita bisa katakan bahwa dalam pengelolaan persediaan ini tidak hanya sekedar teori begitu Bapak Ibu ya, tapi juga skills yang dibutuhkan. Nah, ini adalah beberapa hal permasalahan yang mungkin Bapak Ibu hadapi secara sehari-hari ya, secara umum. Nah, saya ingin sedikit menekankan bahwa kenapa sih pengelolaan persediaan itu sangat penting gitu ya. Diperlukan, begitu sangat diperlukan. Karena di sini kita sama-sama lihat di antara banyak fungsi pengelolaan atau manajemen yang dilakukan dalam operasional farmasi ya, atau apotik, itu hanya sedikit saja yang memberikan dampak secara finansial, Bapak Ibu. Yang pertama, memberikan dampak finansial tentu dalam hal pengadaan ya, atau pembelian obat. Di situ ada biaya-biaya muncul di sana. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting perannya itu adalah pengelolaan persediaan itu sendiri. Ini akan secara langsung memberikan dampak secara finansial. Sehingga pengendalian persediaan yang efektif ini memerlukan pengetahuan ya, tentang kualitasnya, kuantitas yang tepat gitu ya. Berapa yang harus dibeli, berapa yang harus dipesan, berapa yang harus disimpan, berapa yang sudah terjual. Sehingga bisa dikatakan bahwa persediaan itu selalu mengacu pada memenuhi pemenuhan permintaan yang ujung-ujungnya nanti kepuasan dari pelanggan. Ya. Kemudian persediaan yang ada di farmasi ini, Bapak, itu mewakili satu-satunya investasi terbesar begitu ya, yang ada di operasional dari farmasi itu. Ya. Nah, akibatnya kalau misalnya kita tidak mengelolanya dengan baik, ya, itu berpotensi merusak operasional tentunya, tentu mengalami kerugian segala macam ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang finansial atau keuangan, sekali lagi, manajemen persediaan yang efisien ini akan meningkatkan laba tentunya di sini ya.
laba kotor, laba bersih ya, dengan mengurangi biaya pengadaan. Nah, kalau diperhatikan lebih jauh lagi, apabila tidak adanya ketersediaan suatu produk atau barang yang dibutuhkan, gitu ya, atau obat, ini akan menyebabkan berulang-ulang saya katakan low sales, bahkan akan kehilangan pelanggan, Bapak Ibu. Kepercayaan pelanggan terhadap kita akan menjadi berkurang. Kalau misalnya di sini Bapak Ibu ada yang mengelola farmasi atau instalasi farmasi di rumah sakit atau di klinik, tentu resep yang diresepkan oleh dokter gitu ya, ketika diminta ditebus di farmasi, di apoteknya rumah sakit, ternyata tidak ada persediaannya, ya otomatis pasiennya akan mencari di luar. Nah, itu akan mengurangi pemasukan dari operasional rumah sakit itu sendiri. Gitu, Bapak Ibu. Nah, saya menekankan bahwa persediaan ini selalu terkait dengan berbagai macam biaya, Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah acquisition cost, biaya perolehan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang di sini ada yang apoteker mungkin ya, atau teman-teman yang masih kuliah begitu, ada pelajaran atau mata kuliah mengenai pengadaan gitu. Di sini biaya akuisisi ini adalah sejumlah uang gitu ya, sejumlah uang bersih yang dibayarkan, yang kita bayarkan untuk mendapatkan atau memperoleh produk. Jadi istilahnya tidak ada keuntungan gitu ya. Jadi kita beli satu vial obat gitu misalnya, produk harganya Rp5.000, yaitu acquisition cost-nya di situ Rp5.000 gitu ya. Jadi belum termasuk biaya transportasi, belum termasuk biaya telepon mungkin ya, atau biaya administrasi lainnya. Nah, kalau sudah termasuk biaya administratif lainnya yang saya sebutkan tadi, itu disebut sebagai biaya pengadaan atau procurement cost. Termasuk juga nanti procurement cost ini transportasi tadi, biaya menerimanya, biaya karyawan untuk menerima. Kemudian berikutnya adalah biaya penyimpanan atau carrying cost. Kenapa saya sebutkan biaya-biaya yang terkait dalam persediaan ini? Kadangkala para pengelola gitu ya, pengelola farmasi ataupun apotek itu seringkali hanya melihat berapa sih harga barang yang kita beli. Jadi tidak memperhitungkan biaya penyimpanannya. Jadi yang dimaksud biaya penyimpanan tidak hanya sekedar menyimpan di gudang begitu Bapak Ibu ya. Ketika misalnya Bapak Ibu mendisplay saja barang itu di rak display begitu di apotek. Nah, itu sudah termasuk biaya penyimpanan sebelum barang itu laku gitu Bapak Ibu. Kalau semakin lama barang itu tersimpan, otomatis biaya penyimpanannya akan semakin bertambah ya. Artinya barang secara persediaan, pencatatan atau pembukuan persediaan Bapak Ibu itu akan semakin mahal. Tadi sudah biaya perolehan, ditambah dengan biaya pengadaan, ditambah lagi dengan biaya penyimpanan. Otomatis harga jualnya akan terus meningkat. Meskipun secara kalau di obat yang dijual bebas kan ada HET, harga eceran tertinggi. Jadi Bapak Ibu kan belum tentu bisa menaikkan harga setiap hari gitu ya, sesuai dengan atau linear dengan biaya penyimpanan. Tidak seperti itu. Tapi di dalam pembukuan Bapak Ibu itu akan mempengaruhi laba, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ini juga sering menjadi perhatian, gitu ya, Bapak Ibu. Itu adalah biaya kekurangan atau shortage. Ya. Shortage ini kalau dulu di tempat kami atau di tempat saya bergabung dulu, ini menjadi perhatian utama, Bapak Ibu. Karena akan dihitung semua biaya-biaya yang sebelumnya, biaya perolehan, biaya pengadaan, biaya penyimpanan, menjadi COGS gitu ya, cost of goods sold, ditambah dengan biaya kekurangan atau shortage, itu kerugian di satu outlet itu bisa menjadi besar. Ya. Jadi ada
misalnya konsumen gitu mau membeli obatnya, ternyata di situ ada biaya kekurangan atau terjadi shortage. Nah, di situ akan ditambahkan berapa atau berapa biaya harga jual gitu ya, berapa harga jual dari produk yang mereka butuhkan ternyata tidak bisa kita sediakan. Nah, itu termasuk biaya shortage. Nah, itu nanti akan ditambahkan di dalam pembukuan. Kalau pekerjaan atau tugas saya setiap pagi itu adalah mengawasi atau melihat di setiap outlet, karena kita bisa tarik ya informasinya di setiap outlet, OOS-nya itu berapa ya, out of stock-nya itu berapa. Nah, itu akan dihitung. Nanti dilihat satu-satu, apa yang out of stock, value-nya berapa atau nilainya berapa, itu akan dikumulatifkan. Nanti dicatat di dalam pembukuan bahwa di 1 bulan itu terjadi OOS berapa, nilainya berapa. Ya, ini menurut saya untuk pengelolaan persediaan ini dari poin-poin atau terkait dengan biaya-biaya yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, semua elemen biaya-biaya di sini harus kita perhitungkan, Bapak Ibu ya, dicatat. Sekali lagi, meskipun tidak berpengaruh langsung terhadap biaya harga jual dari produk tersebut, ya, tapi di dalam pembukuan dia akan mempengaruhi laba yang Bapak Ibu peroleh, gitu ya. Nah, kemudian di dalam pengelolaan persediaan, Bapak Ibu, ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, gitu ya. Jadi operasional apotek ataupun farmasi ini harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan persediaan. Jadi kita harus mengevaluasi jenis produknya, ya, apakah dia generik, dari sisi generik, kemudian mereknya, kemudian kita lihat size atau ukuran persediaan, ya, kebijakan produk yang dikembalikan, maksudnya kita mengembalikan ke PBF atau ke manufaktur, gitu ya. Mungkin di sini yang hadir juga mengelola persediaan di PBF. Nah, ini juga harus dilihat, Bapak Ibu. Apakah kebijakan pengembalian produk ke manufaktur itu sudah ditentukan, ditetapkan bagaimana kebijakannya? Apakah dia harus mendekati ED, ataukah sudah ED baru boleh dikembalikan, atau sama sekali nggak boleh dikembalikan? Artinya dibeli putus, gitu. Nah, kalau dari pengalaman saya, ada beberapa jenis obat PBF ataupun manufaktur bersedia untuk menerima kembali, gitu ya. Tapi sebagian besar tidak, jadi beli putus. Nah, ini pentingnya, mungkin di lain waktu kita bicara bagaimana melakukan forecasting atau peramalan, gitu ya, khususnya untuk farmasi. Karena ini tidak mudah, sangat berbeda dengan pengelolaan atau melakukan forecasting untuk produk yang lain. Kalau farmasi tentu akan mempertimbangkan berapa lakunya dan ED dan segala macam. Ya. Kemudian berikutnya adalah resep yang tidak diklaim. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu yang mengelola farmasi atau instalasi farmasi yang ada di klinik dan rumah sakit, ini perlu dicatat, Bapak Ibu ya. Berapa sih resep yang diresepkan oleh dokter itu tidak diklaim di instalasi farmasi kita? Itu sama dengan loss sales, Bapak Ibu. Kita tidak dapat pemasukan, gitu. Berapa persen? Kenapa tidak diklaim di tempat kita, di instalasi farmasi kita? Alasannya apa? Nah, ini perlu digali lebih dalam lagi, gitu ya. Kemudian penyusutan persediaan. Ini terkait dengan biaya-biaya tadi, Bapak Ibu. Kalau saya sebutkan tadi ada biaya pengadaan, biaya akuisisi, dan biaya penyimpanan. Nah, penyusutan ini termasuk di biaya pengadaan. Penyusutan biaya persediaan. Nah, ini kebijakannya disusutkan berapa persen misalnya. Semenjak barang itu kita peroleh, kita simpan, kemudian kita pajang sebelum dia laku, itu terjadi penyusutan. Kemudian yang terakhir itu adalah penggunaan formulasi, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya instalasi farmasi Bapak Ibu ataupun apotek yang Bapak Ibu kelola itu melayani resep obat racikan, nah ini juga mempengaruhi
persediaannya, dasar obatnya itu apa yang perlu disiapkan, yang selalu harus ada, misalnya seperti itu. Seberapa banyak permintaannya, seberapa besar, seberapa jumlahnya biaya dasar untuk meracik obat tersebut. Nah, ini perlu kita lihat dan perlu kita pertimbangkan ya, formulasi-formulasi seperti apa. Ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin secara teknis ya, Bapak Ibu yang apoteker ataupun yang masih kuliah itu mungkin pernah membaca atau mendengar ini ya. Jadi metode-metode ini saya sampaikan secara umum ya Bapak Ibu. Secara umum metode manajemen persediaan. Jadi untuk farmasi dan hal ini juga saya implementasikan dulu ya. Yang pertama adalah metode visual. Ya, metode visual ini ada berbagai macam ya, berbagai macam metode lainnya yang termasuk dalam kategori metode visual ya. Yang pertama adalah systematic one book method. Kemudian VED ya, Vital Essential Desirable Method. Kemudian yang ketiga itu adalah Open to Buy Budget System. Oke. Nah, ini adalah metode yang pertama. Nah, metode visual ini menyiratkan atau menunjukkan perbandingan secara visual, Bapak Ibu, secara secara visual persediaan yang ada dengan daftar jumlah produk yang disimpan, gitu ya. Jadi sehingga kita ini bisa menempatkan atau membuat pemesanan pembelian ketika jumlah stok itu berkurang. Jadi secara visual misalnya, oh ini sudah berkurang 1 pak gitu ya. Nah, kemudian kita melakukan order untuk penempatan pemesanan, ya, entah itu kepada PBF atau manufaktur. Nah kemudian untuk sistem one book method ini biasanya berlaku untuk boleh dibilang ukuran farmasinya atau apoteknya lebih kecil, gitu ya. Jadi one book ini dijalankan ketika item-item yang dibutuhkan itu dicatat. Jadi jumlah unit mencapai misalnya tinggal 1 atau 2, ya udah kita melakukan pemesanan, gitu ya. Istilahnya one book berapa yang diinginkan. Tentu di sini butuh kedisiplinan Bapak Ibu ya, karena sifatnya di sini manual. Disiplinan. Kalau misalnya belum sempat melihat catatan ya terlewat pemesanannya. Ternyata barangnya sudah habis gitu ya. Kita baru nyadar. Nah, ini benar-benar dibutuhkan satu kedisiplinan. Maaf. Kemudian untuk yang vital, essential dan cerebral ini atau analisis VED itu adalah teknik manajemen persediaan yang mengklasifikasikan persediaan berdasarkan kepentingan fungsional, ya, yang mana kategorinya vital atau esensial, kemudian yang mana kategorinya desirable. Mohon maaf, saya minum sebentar. Jadi kita perlu menggolongkan yang mana persediaan atau produk yang penting untuk kita jual atau kita sediakan, yang mana yang diinginkan, desirable, gitu ya. Kemudian yang mana yang kondisinya adalah sangat penting atau esensial, prinsip atau basic. Ya. Tentu di sini berdasarkan sekali lagi pencatatan atau visual, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian open to buy budget. Jadi ini adalah sistem yang sederhana, sangat mudah diaplikasikan, diterapkan. Jadi kita melihat disesuaikan faktor-faktor apa yang dibutuhkan, ya, produk apa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah keuangan atau finansial yang kita siapkan. Nah, ini adalah metode yang pertama, Bapak Ibu, atau kelompok metode yang pertama, yaitu visual method. Kemudian yang kedua itu adalah periodic method, dan ini sangat umum diterapkan tidak hanya di farmasi, Bapak Ibu, tapi juga dilihat di produk industri yang lain. Yang paling sering itu adalah retail, ya, karena saya dulu pernah di retail elektronik, itu selalu diterapkan periodic method ini.
Nah, yang paling sering digunakan adalah turnover-nya, Bapak. Nanti saya coba tampilkan ya untuk mengevaluasi atau melihat secara periodik turnover-nya itu seperti apa. Jadi turnover ini adalah perputaran Bapak Ibu ya, perputaran tingkat penjualan barang atau tingkat kecepatan perpindahan barang ya, dari rak ke tangan pembeli tentunya ya. Nah, ini juga didefinisikan sebagai berapa kali suatu produk itu dijual atau laku diganti dalam satu periode. Ya. Biasanya dalam setahun perhitungannya Bapak Ibu ya. Kalau mau dipersingkat atau misalnya dalam satu semester, dalam 6 bulan. Kemudian metode yang umum lagi itu adalah EOQ, ya, Economic Order Quantity, Bapak. Nah, ini membantu untuk menentukan berapa, kemudian kapan kita melakukan pembelian ya, secara optimum. Ini melibatkan proses pengadaan dan juga penyimpanan di situ, Bapak. Nah, berkaitan dengan EOQ adalah metode yang ketiga ini, yaitu ABC Analysis, Bapak Ibu. Analisis ABC. Jadi istilah bisnisnya ini digunakan untuk mendefinisikan teknik mengkategorikan persediaan berdasarkan catatannya Bapak Ibu ya. Misalnya catatan A itu sangat akurat atau dikontrol karena mungkin value-nya besar, ya, nilainya mahal, atau dia sering laku, cepat perputarannya. Kemudian kategori B mungkin lebih rendah perputarannya, ya, jenis atau lebih murah. Kemudian yang C mungkin harganya yang paling murah. Nah, ini tentu pengawasannya boleh sedikit dikurangi gitu ya dibandingkan dengan kategori A dan B. Nah, ini adalah metode periodik. Dan sekarang Bapak Ibu, untuk metode yang paling efektif dan efisien ya, selain dari dua metode di awal tadi, kelompok metode di awal tadi, itu adalah perpetual method. Dan ini banyak dikembangkan, Bapak Ibu. Kenapa perpetual method ini begitu efektif atau efisien? Karena sudah melibatkan mesin, Bapak Ibu, atau komputerisasi. Jadi, Bapak Ibu atau kita bisa melihat persediaan kita secara real time, kapanpun, dimanapun. Apalagi sekarang HP atau smartphone canggih, ya. Tinggal di-download apps-nya, kita bisa melihat, mengecek, dan bisa diberikan alert, misalnya seperti itu ya, atau sign, oh ternyata barang ini habis, kita pesan. Apalagi nanti di backbone-nya, misalnya di sistem tersebut, dibuat, kita tentukan, misalnya setiap satu produk, ketika persediaannya sudah mulai tinggal 3 gitu, sudah otomatis melakukan order, gitu ya. Order kepada si supplier. Nah, ini tentu membutuhkan saling keterkaitan begitu ya, koordinasi. Nah, ini adalah perpetual method. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, bagaimana implementasi perpetual method ini? Sebenarnya gampang Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal apa istilahnya? Mencari vendor yang bisa mengkostumasi gitu ya, mengcustomize apa yang Bapak Ibu inginkan dalam hal pengelolaan persediaan. Dan itu tentu bisa dibuat ya, algoritma itu bisa dibuat gitu ya, secara logik di dalam sistem itu. Ya, ini adalah perpetual method. Okay. Nah, bagaimana kita mengevaluasi apakah persediaan kita itu sudah bagus, ya, sudah efektif, ya, seperti judul dari presentasi saya pagi hari ini. Yang pertama yang saya cerita tadi yaitu adalah mempergunakan ITOR, Bapak. Disingkat ITOR ya, Inventory Turnover Rate. ITOR ini dihitung sebagai rasio biaya produk yang dijual ya dibagi dengan rata-rata persediaan dalam satu periode. Yang saya sebut tadi biasanya dalam setahun. Bisa diperpendek mungkin 6 bulan. Kalau 1 bulan mungkin terlalu pendek. Jadi tidak terlihat turnover-nya, perputarannya seberapa. Ya. Kemudian persediaan rata-rata itu dihitung dari itu rata-rata persediaan awal ya di awal tahun ditambah dengan nilai persediaan di akhir
tahun atau dalam satu periode. Nah, lebih mudahnya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini adalah bagaimana rumus untuk menghitung ITOR ya, inventory turnover rate. Itu penjualan bersih atau COGS dibagi dengan persediaan rata-rata. Kemudian persediaan rata-rata ini diperoleh dari persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir dibagi dengan 2. Ya. Supaya lebih mudah, saya menggambarkan secara singkat saja atau sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Di persediaan misalnya per 1 Januari 2020, persediaan di ini keseluruhan persediaan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa hitung ya, bisa hitung per item gitu ya. Misalnya 20 juta. Kemudian selama penjualan selama tahun 2020 itu 380 juta. Nah, persediaan per 30 Desember misalnya itu adalah sisa ya, sisa pembukuannya itu adalah 40 juta. Nah, jadi persediaan rata-rata itu adalah 30 juta. Kemudian berapa ITOR-nya? Saya sengaja tidak bulatkan Bapak Ibu ya. Itu 380 dibagi 30 ada 12,67 kali atau 13 kali perputaran. Nah, rata-rata penyimpanannya, nah, saya tambahkan di sini. Berapa rata-rata penyimpanan saya? Hampir 1 bulan ya, untuk satu obat. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, apakah itu yang ideal? Banyak ya pertanyaannya yang seperti itu ya. Apakah inventory atau perputaran persediaan saya sudah ideal atau belum? Dengan 29 hari penyimpanan atau 12,67 kali perputaran order maupun penjualannya. Ini tergantung dari kebijakan perusahaan Bapak Ibu gitu ya, atau kebijakan Bapak Ibu dalam menentukan inventory rate-nya. Yang paling ideal berapa? Ya 1 kali Bapak Ibu. Setiap ini langsung order lagi itu yang paling cepat perputarannya ya. Nah, kalau misalnya dalam setahun itu 12 kali atau 13 kali perputarannya, berarti rata-rata sebulan laku 1 gitu ya. 1 kali sebulan. Kalau misalnya mau diperpendek lagi, ya kita harus penjualannya harus bagus gitu ya. Harus sering melakukan promosi misalnya dan segala macam. Ya, sehingga perputarannya. Nah, ini adalah satu tools ya, kalau saya sampaikan. Nah, ini juga saya aplikasikan Bapak Ibu ya, ketika melihat performance atau kinerja satu outlet, saya akan menunjukkan ke masing-masing manajer outletnya itu ITOR-nya. ITOR Anda sekian loh sekarang. Bahkan ada ITOR-nya atau penyimpanannya lebih dari 2 bulan. Ya. Pantesan barangnya itu selalu mendekati ED. Kemudian penjualannya nggak nyampe, misalnya dalam 1 tahun itu 18 kali perputarannya. Kemudian bahkan ada yang 20 perputaran. Jadi ini yang perlu dilihat. Nah, sekali lagi, apa sih fungsinya ini? Ini adalah untuk menilai tingkat efisiensi atau rasio yang dibandingkan dengan anggaran anggaran untuk pengadaan obat tadi Bapak Ibu ya, persediaan, kemudian rasio tahun lalu atau dibandingkan dengan rasio industri. Supaya nanti kita bisa melihat benchmarking gitu, apakah persediaan saya ataupun ITOR saya ini sudah ideal atau belum. Nah, Bapak Ibu, untuk menutup apa yang saya sampaikan pagi hari ini, bahwa berkaitan dengan perpetual inventory atau metode tadi, Bapak Ibu, teknologi informasi itu sangat berperan saat ini, Bapak Ibu. Jadi pengendalian persediaan secara sistematis, kemudian peramalan kebutuhannya itu berapa, ya, yang akurat. Nah, ini membutuhkan teknologi informasi. Dan sekarang dengan mudah Bapak Ibu peroleh ya. Sehingga ini sangat-sangat berperan dan membantu pekerjaan Bapak Ibu dan menjadi lebih efisien, lebih tepat, lebih akurat. Ya. Nah, sebagai contoh peran teknologi dalam manajemen persediaan ini memanfaatkan perangkat scanner gitu ya, barcode.
kemudian pengendalian persediaan secara berkala dengan barcode tersebut di kemasan ataupun di raknya, kemudian melakukan pengiriman pemesanan, pembelian secara elektronik otomatis begitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah melakukan proses pemindahan tadi atau scanning tadi ya. Dan itu umum disebut sebagai e-procurement ya, electronic procurement. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin secara singkat mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa memberikan sedikit wawasan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan kita diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Selamat pagi.